Kita mungkin lebih familiar sama The Big Three, agama Samawi yang monoteistik dan berasal dari wilayah Timur Tengah, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi sebenarnya ada agama monoteistik yang lebih tua kemunculannya. Tapi mungkin sebagian dari kita belum pernah dengar, atau mungkin udah pernah dengar tapi belum tahu agama seperti apa ini. Sedikit informasi dari agama ini juga pernah aku bahas di video sebelumnya tentang gambaran-gambaran surga, agama Zoroaster. Agama yang mungkin masih ada sampai sekarang, tapi penganutnya benar-benar udah sangat sedikit dan bisa dibilang hampir punah. Agama ini juga ternyata pernah bersinggungan langsung sama agama-agama yang kita kenal tadi, terlebih karena letaknya berasal dari wilayah Timur Tengah juga. Ada yang bilang agama ini sesat, ada yang bilang agama ini menyembah berhala, tapi agama ini pernah jadi salah satu agama monoteistik yang tersebar paling luas pada masanya. Di tengah-tengah masyarakat yang masih menganut kepercayaan kuno, masih nyembah dewa-dewi, masih mempraktikkan paganisme, atau bahkan menyembah roh alam tertentu. Apa benar agama ini tuh jadi pondasi bagi ketiga agama tadi yang mungkin hampir dari kita semua di sini menganutnya? Apa itu Zoroaster? Zarathustra atau yang juga dikenal sebagai Zoroaster dalam bahasa Yunani sebenarnya tuh nama tokoh nabi yang memperkenalkan dan menyebarkan ajaran Zoroastrianisme itu sendiri. Tapi memang akhirnya kebanyakan dari kita nyebut aliran ini sebagai Zoroaster atau agama Zoroaster. Sementara penganutnya disebut Zoroastrian. Jadi biar kalian tuh gak bingung ya, karena kita bakal sering denger kata Zarathustra, Zoroaster, Zoroastrian atau Zoroastrianisme. Zarathustra ini nama nabinya. Zoroaster itu sebutan lain dari Zarathustra dalam bahasa Yunani atau jadi term untuk menyebut nama agamanya. Zoroastrian sebutan untuk penganutnya dan Zoroastrianisme sebutan untuk isi ajarannya. Nah, Zoroastrianisme sendiri dipercaya sebagai agama monoteistik pertama yang ada di dunia. Jadi, agama tertua yang hanya mengakui satu Tuhan. Walaupun tercatat juga kalau Mesir kuno itu pernah menjadi monoteistik sebelumnya dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai perbandingan, Mesir kuno jadi monoteistik pertama kali sekitar tahun 1335 sampai 36 sebelum Masehi. Waktu Firaun Akhenaten mendoktrin penduduk Mesir buat cuma nyembah dewa Aten sebagai dewa tunggal. Sementara Zoroaster dipercaya mulai muncul antara tahun 600 sampai 501 tahun sebelum Masehi. Sebenarnya dipercaya kalau agama Zoroaster itu mulai muncul di periode Avestan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Tapi catatan pertamanya yang ditemuin itu baru muncul sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Bedanya Mesir kuno di era itu tuh masih kenal adanya sosok dewa lain, gak sepenuhnya jadi monoteistik. Cuma waktu itu Firaun Akhenaten menominasikan dewa Aten sebagai dewa atas segala dewa, jadi yang utama. Kalau Zarathustra itu dipercaya bermukim dan nyebarin ajarannya dari satu daerah yang sekarang jadi bagian timur dataran tinggi Iran. Sampai akhirnya Zoroaster jadi agama dominan di kebudayaan Persia kuno yang waktu itu menguasai wilayah Iran saat ini. Zoroaster percaya dengan hanya satu Tuhan yang disebut Ahura Mazda. Dalam bahasa Avesta kuno sendiri, yang mana juga jadi bahasa ibu dari Zarathustra, Ahura artinya Tuhan, Mazda artinya kebijaksanaan, yang kalau digabung bisa diartikan sebagai sang Tuhan yang bijaksana. Zoroaster punya kitab suci yang disebut Avesta, yang kalau dihubungkan secara nggak langsung, Avesta sebagai nama kitab dan penyebutan bahasa dimaksudkan bahwa kitab suci ini adalah perkataan atau sabda dari Ahura Mazda. Mereka percaya kalau Ahura Mazda adalah sosok yang menciptakan dunia dan segala isinya. Mereka ngelihat kebijaksanaan sosok Ahura Mazda dari kemurnian segala ciptaannya. Segala alam, gunung, sungai, hutan, bebatuan, hewan-hewan, sampai manusia sendiri. Mereka percaya kalau Ahura Mazda tinggal di surga dan maha tahu, maha kuat, maha melihat. Ahura Mazda juga sangat pengasih, sumber dari segala kebahagiaan, kebaikan, kesenangan. Karena mereka ngelihat kalau segala ciptaan Ahura Mazda itu baik dan murni. Maka mereka juga harus memperlakukan segalanya dengan cinta dan rasa hormat. Dengan kata lain, menjaga alam dan lingkungan itu juga jadi bagian yang penting dari ajaran Zoroastrianisme. Mereka akan sebisa mungkin menghindari membuat polusi yang mencemari lingkungan dan biasanya punya gaya hidup yang se-eco-friendly mungkin.
Di sisi lain, Zoroaster juga mempercayai kalau Ahura Mazda itu punya musuh berupa roh jahat bernama Angra Mainyu. Dua sosok ini jadi dualisme yang bisa dipilih sama manusia antara Ahura Mazda yang baik atau Angra Mainyu yang jahat. Segala kebaikan dan kejahatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia nantinya akan ditimbang di akhirat lewat semacam jembatan menuju surga. Kalau misal kebaikan seseorang itu lebih banyak dibanding kejahatannya, maka dia akan bisa lebih seimbang buat melewati jembatan itu, sehingga dia akhirnya bisa menyeberang ke surga. Tapi kalau kejahatannya lebih banyak dibanding kebaikannya, mereka akan oleng atau nggak seimbang di atas jembatan itu, terus jatuh deh ke neraka. Zoroastrian sendiri percaya kalau setelah meninggal, jiwa seseorang bisa masuk ke salah satu dari 3 jenis alam kematian. Ada hamistagan atau tempat menunggu ketika kebaikan dan kejahatan seseorang seimbang. Ada duzak, tempat kesengsaraan atau neraka, dan Garoth Manbahas, tempat kebahagiaan atau surga. Buat detailnya tentang konsep surga dan neraka dari Zoroastrianisme, aku udah pernah bahas di video sebelumnya tentang surga, kalian cek yang itu. Zoroastrian melihat konsep baik dan jahat ke dalam dua hal, secara kosmik dan secara moral. Baik dan jahat dalam hal kosmik berarti adalah kekuatan yang berseberangan di alam semesta. Bisa dibilang yang lebih secara fisik. Kayak ada terang, lawannya ada gelap. Ada tanah yang subur, ada yang gersang, dan lain semacamnya. Di mana salah satunya tidak akan bisa dimengerti kalau sisi lainnya tidak ada. Sementara secara moral berarti kekuatan yang berseberangan di dalam pikiran, kayak sikap membantu sesama atau menyakiti sesama, berkata-kata baik atau berkata kasar, dan lain semacamnya. Dualisme kosmik digambarin sebagai pertarungan antara Ahura Mazda dan Angra Mainyu di alam semesta. Perlu di notes juga nih kalau Zoroastrian percaya kalau Angra Mainyu bukan lawan yang setara sama Ahura Mazda. Derajatnya lebih rendah, bukan entitas yang sama seperti Yin dan Yang. Angra Mainyu lebih ke energi destruktif yang berseberangan sama Spenta Mainyu, energi kreatifnya Ahura Mazda. Energi destruktif ini bisa meracuni kemurnian dalam ciptaannya, kayak ngasih penyakit atau membawa bencana alam. Jadi simpelnya, Ahura Mazda sebagai sang pencipta punya energi baik yang disebut Spenta Mainyu. Terus ada energi jahat yang bisa merusak energi baik ini. Inilah Angra Mainyu yang dilawan sama Ahura Mazda. Kalau dari sisi dualisme moral, Zoroastrian percaya kalau Ahura Mazda memberikan manusia kehendak bebas atau free will. Kehendak bebas ini yang bikin manusia bisa berpikir sendiri, mau ngikutin Ahura Mazda atau mau ngikutin jejak jahatnya Angra Mainyu. Jadi lebih ke pertarungan kehendak bebas manusia, pengen ngikutin kebaikan atau kejahatan. Jalan kejahatan dalam Zoroastrianisme disebut sebagai drush, yang mana akan mengarah ke sengsaraan dan neraka. Nah, di sisi lain, jalan kebaikan disebut asyah, yang mengarah ke kebahagiaan dan surga. Mungkin kalau bahasa kita sekarang antara dosa dan pahala ya. Jalan kebaikan ini akan membawa mereka ke kedamaian dan kebahagiaan abadi di kehidupan. Jadi menurut Zoroastrian, ketika seseorang hidup di jalan asyah, maka kebaikan akan memenangkan pertarungan. Dan kalau semua orang melakukannya, bumi akan jadi layaknya surga. Mereka juga percaya kalau suatu waktu nanti, di akhir zaman itu akan ada perang, di mana pasukan kebaikan dari Ahura Mazda itu akan mengalahkan pasukan kejahatan. Kemudian mengembalikan dunia ke kondisi semula yang sempurna, murni, tanpa ada pengaruh jahat. Familiar? Pengajaran dari Zarathustra di agama Zoroaster ini sebenarnya tuh intinya untuk membawa orang-orang ke jalan kebaikan. Jadi mereka tuh bisa lebih dekat dengan Ahura Mazda. Kunci dari ajaran Zoroastrianisme bisa disimpulin ke dalam 3 jalur asa atau kebaikan, yaitu humata, pikiran yang baik, huksta, perkataan yang baik, dan hufarsta, perbuatan yang baik. 3 hal ini jadi pedoman utama bagi Zoroastrian dalam menjalani keseharian hidupnya. Pokoknya ajaran Zoroastrianisme ini itu tentang segala aksi positif, segala yang baik-baik. Zoroaster juga ngelihat keluarga dan komunitas sebagai aspek yang penting. Dikatakan kalau penyembahan yang paling kuat adalah penyembahan yang datang dari kepala keluarga yang care dengan keluarganya dan membuat suasana rumahnya bahagia. Selain itu, kontribusi untuk membawa lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih baik itu juga jadi bagian dari penyembahan. Hal-hal kayak ngumpulin uang untuk amal, ningkatin edukasi, hal-hal lainnya yang membawa lingkungan sekitarnya jadi lebih positif
biasanya umum dilakukan sama Zoroastrian. Dikatakan juga kalau salah satu konsep dasar dalam ajaran Zoroastrianisme adalah Fravashi atau keterwakilan roh ilahi yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi dalam konsep ini diajarin kalau setiap manusia tuh punya potensi untuk mencapai kesempurnaan dan mengungkap aspek rohaniahnya, terlepas dari karunia free will dan ancaman Angra Mainyu yang mengarahkan diri kepada Druj. Ada dua kelompok aliran juga nih dalam Zoroastrian yang mungkin punya sedikit perbedaan. Ada Iranias dan Parsis. Dua aliran ini bisa muncul dari Zoroastrian yang melancong ke India di waktu yang berbeda. Jadinya ada tradisi yang sedikit berbeda. Misalnya aliran Parsi punya tradisi yang sedikit terinspirasi dari ajaran Hindu India, sementara aliran Iranians itu lebih konservatif. Ritual keagamaan Zoroaster, aspek elemen-elemen kayak api, air, tanah, udara itu jadi lambang kunci utama bagi Zoroastrianisme, karena elemen adalah hal yang paling murni di alam semesta, terutama api, di mana api jadi simbol elemen yang paling murni, karena menurut mereka api melambangkan kebaikan dan kebenaran. Api juga merepresentasikan kemurnian, kehangatan, dan cahaya. Zoroaster punya kuil penyembahan yang disebut kuil api, di mana api sendiri dianggap sebagai lambang yang paling suci dalam ajaran Zoroastrianisme. Di kuil api itu sendiri ada semacam tungku api di tengahnya, dan Zoroastrian bakal ngelakuin kegiatan agamanya di sekeliling api itu. Api itu juga selalu dijaga sama para pendetanya supaya terus nyala sepanjang waktu, tidak padam-padam. Dalam kitab Avesta sendiri disebutin kalau ada 3 kuil api yang dibuat langsung sama Ahura Mazda di awal penciptaannya. Karena hal-hal ini biasanya orang awam di masa itu nyebut mereka sebagai penyembah api. Beberapa dari kalian mungkin bakal keinget sama penganut Lord of Light di serial Game of Thrones ya. Nah, buat Zoroastrian, kemurnian itu jadi salah satu hal yang dianggap penting. Mereka ngelambangin kemurnian dengan warna putih. Jadi, atribut-atribut keagamaan yang digunakan sama Zoroastrian itu kebanyakan warnanya putih. Zoroastrian berdoa dengan mengenakan semacam ikat pinggang putih yang disebut kusti. Kusti ngelambangin keterikatan antara agama dan komunitasnya. Mereka selalu pakai pakaian dalam berwarna putih yang disebut sudreh, yang jadi lambang sekaligus pengingat akan kemurnian. Biasanya sudre dan kusti mulai dikasih ke anak-anak sebagai upacara inisiasi ketika mereka nginjak usia 7 tahun. Sudre dan kusti ini juga dianggap sebagai pakaian yang suci, bukan cuma sekedar pakaian keagamaan aja. Dan cara pakainya juga nggak sembarangan. Jadi setelah pakai sudre, mereka bakal ngelilitin kusti 3 kali di pinggangnya. Jadi simbol 3 jalur asya yang tadi. Dalam sehari, Zoroastrian bisa aja ngulangin ritual ini beberapa kali, ngikat kusti sebanyak 3 kali, dan juga berdoa. Selama berdoa, mereka akan ngelepas dan ngikat kustinya lagi berulang-ulang. Ketika ada anggota Zoroastrian yang meninggal, biasanya jenazahnya akan ditutupi kain putih, terus kusti dan sudreh bakal diletakkan di atasnya. Di sisi lain, segala hal yang bertentangan sama kemurnian dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang biasanya dihindari, kayak pembusukan dan juga karat. Karena alasan ini juga Zoroaster tidak mengubur atau mengkremasi jenazah anggotanya yang sudah meninggal supaya tidak mencemari alam oleh keburukan. Karena mengubur berarti membiarkan tubuhnya membusuk yang mencemari bumi. Sementara mengkremasi berarti mengurai tubuhnya menjadi abu yang mencemari udara. Jadi mereka akan membawa jenazahnya itu ke semacam menara batu melingkar yang disebut Towers of Silence. Di menara ini, tubuh jenazah akan dimakan sama burung-burung pemakan bangkai. Membiarkan burung-burung ini yang mengurai dan mencerna tubuh dari jenazahnya sebagai bagian dari proses alam. Zoroastrian juga punya lagu-lagu pujian yang disebut gatas, di mana gatas ini dianggap bagian dari doa. Jadi biasanya ketika melantunkan gatas, Zoroastrian juga bakal ikat dan ngelepas kembali kustinya berulang-ulang kali. Zoroastrian punya 3 versi kalender yang mereka gunakan. Ada Katmi, Shahansashi, dan Fasli. Kalender-kalender ini berhubungan sama festival dan hari raya suci mereka. Ada 6 hari raya suci tahunan yang dirayakan Zoroastrian setiap tahunnya, di mana 6 waktu ini dihubungkan ke masing-masing sosok dari tiap Amesha Spenta. Pertama, ada Maidiozarem Gahanbar, di mana mereka bakal ngadain festival di pertengahan musim semi. Kedua, Maidiosahem Gahanbar, yang ngerayain titik balik matahari di musim panas. Ketiga, Paitishahem Gahanbar, yang ngerayain dan ngadain festival di musim panen. Keempat, Ayatrem Gahanbar, yang dirayain di akhir musim gugur. Kelima, Maidiarem Gahanbar,
yang dirayain pada titik balik matahari musim dingin. Dan yang terakhir, Hamaspatmaitiam Gahanbar sebagai perayaan tahun baru kalender Zoroaster. Di sini mereka ngadain festival sebagai perayaan akan umat manusia dan peringatan bagi arwah orang-orang yang udah meninggal. Semua hari raya ini berlangsung selama 5 hari, kecuali Hamaspatmaitiam Gahanbar yang berlangsung selama 10 hari atau 2 kali masa perayaan dari hari-hari raya lainnya. Kalender Zoroaster sendiri punya 360 hari berdasarkan kalender lunisolar atau berdasarkan pergerakan matahari dan juga bulan. Jadi bisa dibilang dalam setahun mereka punya 6 hari raya keagamaan. Ada juga 15 name day feast atau perayaan untuk memperingati nama-nama dalam setahun kalender Zoroaster. 11 diantaranya didedikasikan untuk para Yazata atau yang patut disembah, dan 4 lainnya digunakan buat menghormati Ahura Mazda. Di tanggal-tanggal ini biasanya mereka bakal ngadain pelayanan khusus. 6 diantaranya ngarah ke penghormatan kepada Ameshaspenta, kayak Jason of Bahman atau ngerayain penciptaan hewan. Jason of Ardavis merayakan api dan segala macam cahaya. Jason of Sahrevar merayakan logam dan mineral. Jason of Spendermat merayakan bumi. Jason of Kordat merayakan air. Jason of Amurdat merayakan penciptaan tumbuhan, dan masih banyak lagi. Ada juga hari suci lainnya di luar hari raya tadi, kayak Nowruz, perayaan tahun baru, Zartos Nodisko, peringatan akan kematian Zarathustra, dan Kordat Sal, perayaan ulang tahun agama Zoroaster. Hari raya Kordat Sal biasanya jadi perayaan yang penuh warna nih. Mereka biasanya bakal masangin dekor-dekor dari rangkaian bunga. Di hari raya ini mereka bakal ngelakuin kegiatan doa di peternakan, makan bareng, saling bikin resolusi buat masa yang akan datang, dan juga mereka pada kumpul sama teman dan keluarga. Mungkin paling mirip sama hari raya Natal ya kalau di agama Kristiani. Sejarah singkat Zoroaster. Kisah munculnya Zoroastrianisme dimulai dari kedatangan seorang nabi yang disebut Zoroaster atau Zarathustra. Beberapa ahli percaya kalau Zarathustra sendiri adalah tokoh asli, seseorang yang emang pernah ada dalam sejarah, tapi belum ada yang tahu pasti kapan waktu sebenarnya Zarathustra ini hidup. Cuma bisa diperkirakan tentang tahunnya antara tahun 2000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Ceritanya pas berusia 30 tahun, Zarathustra yang waktu itu lagi mandi di sungai, dalam ritual pemurnian pagan dapetin penglihatan oleh Ahura Mazda. Dia ngelihat ada sosok yang bersinar sangat terang, berdiri di tepi sungai. Sosok ini dia sebut sebagai Vohumana atau pikiran baik. Setelah momen pertama itu, Zarathustra dapat penglihatan demi penglihatan di mana Vohumana nampakin dirinya. Penampakan Vohumana itu ngasih petunjuk dan ngarahin dia sampai akhirnya dia bertemu dengan Ahura Mazda. Ahura Mazda menampakkan dirinya ke Zarathustra bersama 5 sosok bercahaya lain di sisinya yang disebut Ameshaspenta atau Holy Immortals. Jadi total ada 6 sosok bercahaya Ameshaspenta itu. Ada Vohumana yang mewakili pikiran baik dan maksud baik, ada Asya Fahista yang mewakili kebenaran dan kejujuran, ada Hauravatat yang mewakili kemakmuran dan juga berhubungan sama Ameratat atau keabadian. Terus ada Ameratat mewakili hidup panjang dan keabadian. Ada Spenta Ameraiti mewakili devosi suci, keimanan, dan cinta akan kebaikan. Dan yang terakhir ada Kasatra Vairya mewakili kekuatan, aturan, dan kekuasaan. Nah, sama seperti Zarathustra yang dapat penglihatan berkali-kali ketemu sama Vohumana, dia juga dapat penglihatan ketemu sama Ahura Mazda berkali-kali. Di setiap pertemuan ini, biasanya Zarathustra bakal nanyain banyak pertanyaan dan dapat pengajaran. Jawaban dari setiap pertanyaan ini dan ajaran-ajaran yang diberikan itu jadi pondasi terciptanya Zoroastrianisme. Ini juga yang akhirnya dituliskan ke dalam kitab Avesta. Di masa itu Zarathustra hidup di Persia, yang sekarang Iran. Saat itu Persia punya bermacam-macam ajaran kepercayaan. Ada yang politeisme, paganisme, animisme. Zarathustra sendiri ngerasa gak puas dengan ajaran-ajaran yang berkembang di Persia pada waktu itu. Bahkan dari sebelum dia dapat penglihatan. Dia tuh kayak selalu berusaha memperbaiki sistem kepercayaan dan cara penyembahan ke dewa-dewa yang berkembang di Persia. Setelah dia dapetin penglihatan dan pengajaran dari Ahura Mazda, dia nyusun kitab Avesta, terus dia mulai nyebarin ajarannya di desa-desa kecil di Persia. Dikatakan juga Zarathustra dianggap sebagai nabi karena dia punya karunia ilahi. Dia sering nyembuhin orang sakit dan ngelakuin berbagai mujizat.
Pada akhirnya Zarathustra wafat di usia 77 tahun. Sebenarnya banyak perdebatan sih, bahkan di antara Zoroastrian sendiri tentang gimana cara Zarathustra wafat itu beda-beda. Tapi yang paling umum dikatakan kalau Zarathustra dibunuh oleh seorang Karapan, pemuka agama dari agama lama yang bernama Bhadras, ketika Zarathustra lagi berkhotbah di altar. Ajarannya berkembang pesat sampai akhirnya jadi agama mayoritas di wilayah Kekaisaran Persia. Zoroastrianisme jadi agama resmi negara dari 3 dinasti Kekaisaran Persia. Bahkan Cyrus the Great, pendiri Kekaisaran Persia, itu diketahui ngikutin ajaran Zoroastrianisme dengan taat. Meskipun begitu, beberapa catatan sejarah nunjukin kalau Cyrus the Great juga ngasih kebebasan pada rakyatnya untuk jalanin agamanya masing-masing. Beberapa waktu setelahnya, Zoroastrianisme kemudian nyebar ke daratan Asia dan pernah tercatat sebagai agama yang paling banyak tersebar di muka bumi. Menjadi agama monoteistik pertama yang tercatat ada di bumi. Ketika era penaklukan Islam ke tanah Iran sekitar abad ke-7 Masehi, sebagian penganut Zoroaster pergi meninggalkan Persia untuk menghindari persekusi. Beberapa kelompok Zoroastrian yang kabur ini ada yang sampai ke India. Kelompok inilah yang akhirnya sedikit mengasimilasikan budaya Hindu India ke dalam tradisi Zoroastrianismenya. Kelompok inilah yang akhirnya disebut Parsi yang basisnya di India dan Pakistan. Keberadaan Zoroastrianism saat ini, pada akhirnya Zoroastrianisme kalah pamor dari agama monoteistik besar lainnya, terutama the big three yang umumnya kita kenal, Yahudi, Kristen, Islam. Tapi agama ini belum punah, belum menghilang dari peradaban, meskipun cuma punya sedikit pengikut saat ini. Yang tercatat saat ini Zoroastrianisme hanya memiliki sekitar 100.000 sampai 200.000 pengikut. Umumnya cuma berpusat di Iran, India, dan Pakistan. Sekitar 130.000 penganut tersebar di India dan Pakistan, sementara sisanya kayak komunitas-komunitas kecil di Iran yang masih mempraktikkan Zoroastrianisme. Di India sendiri, khususnya di India Barat, daerah Gujarat dan Mumbai mungkin tercatat sekitar 60.000 sampai 70.000 penganut. Jadi etnis minoritas di antara agama-agama yang lebih besar. Pengaruh Zoroaster terhadap dunia. Secara langsung bisa dibilang Zoroastrianisme itu membentuk budaya dan sejarah Iran. Dari sisi pemerintahan, kepemimpinan raja, 3 konsep Asya yang tadi aku bilang, humata, pikiran yang baik, huksta, perkataan yang baik, hufarsta, perbuatan yang baik, itu jadi dasar pedoman hukum yang berlaku di masa Persia kuno pada masa itu. Karena ini juga, selain jadi dasar hukum sebagai sebuah kekaisaran, 3 konsep Asya juga jadi dasar moral etika bagi masyarakatnya, yang mungkin masih terbawa jadi bagian dari budaya moral masyarakat Iran. Pendekatan yang memuliakan elemen sebagai simbol kemurnian, baik itu api, air, tanah, juga dasar pikiran yang mencintai dan menghormati alam sebagai bagian dari penciptaan Ahura Mazda itu berpengaruh juga ke terciptanya sistem irigasi, kayak Kanat di Persia kuno, sistem agrikultur juga, sampai ke tata kota. Sistem-sistem ini yang terbilang rapi dan tetap eco-friendly, yang kemudian juga menginspirasi berkembangnya sistem-sistem serupa di kebudayaan lain, juga sampai di era yang lebih modern. Budaya merayakan Hari Raya Nowruz, Tahun Baru Persia, juga diambil dari kebudayaan hari raya di kepercayaan Zoroaster, di mana hari raya ini menandai perayaan akan kehidupan baru, terlahir kembali sebagai pribadi yang baru, dan kemenangan cahaya atas kegelapan. Selain itu juga dari segi arsitektur, keahlian Zoroastrian dalam membangun struktur menggunakan material batu itu juga jadi ngasih banyak insight ke arsitektur modern, terutama di teknik sambungan, termasuk penggunaan penjepit logam dan paku yang dilapisi timah cair yang menginspirasi arsitektur modern untuk membangun struktur yang lebih kuat dan tahan lama. Dari segi estetika arsitektur, beberapa ahli juga menyimpulkan kalau elemen-elemen dekorasi atau ornamen-ornamen yang biasa digunakan sama Zoroastrian, baik dari kuil dan menara pemakamannya, diadaptasi oleh peradaban Islam setelahnya. Sebagian orang juga menganggap kalau nilai-nilai yang diajarkan Zoroastrianisme itu menginspirasi pikiran dan tradisi agama lain, atau bahkan cara hidup suatu masyarakat, kayak pemahaman akan dualismenya, sosok seseorang yang akan datang sebagai Mesias, konsep malaikat dan iblis, angels and demons, dan konsep akan adanya kehidupan setelah kematian. Sayangnya nilai-nilai ini juga ada yang justru jadi roda pendorong semangat untuk berperang di era yang lebih modern. Di antara nilai-nilai kebaikan yang ada dalam ajaran Zoroastrianisme, jadi tuntutan bagi manusia untuk terus berada di jalan kebenaran dengan mengamalkan kebenaran itu.
Manusia tuh harus menghindari segala bentuk kejahatan, juga melawan ketidakadilan. Nilai-nilai ini memberi inspirasi bagi Friedrich Wilhelm Nietzsche, seorang filsuf dan sastrawan asal Jerman, dalam menulis salah satu karyanya yang berjudul Das Buch Zarathustra di tahun 1883. Karyanya ini jadi bahan inspirasi bagi para tentara Jerman dalam Perang Dunia Pertama, di mana karya ini memberi doktrin dan semangat bahwa mereka lagi ngelawan ketidakadilan. Hubungan Zoroaster dengan agama lain. Sebenarnya secara geografis, keberadaan Zoroastrianisme itu nggak begitu jauh dari agama-agama monoteistik besar yang datang setelahnya. Agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan juga Islam masih sama-sama di daratan Timur Tengah. Kedekatan geografis ini bikin keempat agama ini saling bersinggungan. Meskipun tiga agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam ini punya keterikatan yang lebih kuat. Dari sisi agama Kristen, ada yang berpendapat kalau intisari pengajaran Zoroaster lumayan mirip dengan ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru. Beberapa bertanya-tanya, jangan-jangan agama Kristen sebagian besar terpengaruh dari ajaran Zoroastrianisme. Tapi sebenarnya ini juga bisa dibantah karena adanya ketidaksesuaian waktu. Meskipun bisa jadi ada juga interaksi antara leluhur-leluhur pengikut agama Kristen yang termasuk dalam Perjanjian Lama, atau bisa juga dibilang dalam agama Yahudi. Pertama, penting untuk mengetahui kronologi Alkitab. Kisah pembuangan ke Babilonia terjadi sekitar tahun 587 sampai 586 sebelum Masehi, ketika bait suci di Yerusalem dihancurkan selama 70 tahun. Disinilah klaim tersiratnya bahwa orang Yahudi di masa ini tuh dipengaruhi sama orang Babilonia, orang Persia, yang kemungkinan besar adalah penganut Zoroaster, di mana di masa ini terbilang masih jadi agama yang relatif baru. Tapi dalam tradisi Yahudi dan Kristen secara luas menganggap kalau 5 kitab pertama ditulis oleh Nabi Musa, yang mana para ahli modern memperkirakan kalau ini ditulis mulai dari sekitar tahun 900 sebelum Masehi sampai sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Peristiwa-peristiwa besar dalam Alkitab yang mana juga jadi peristiwa besar dalam tradisi Yahudi yang ditulis oleh Musa, bahkan ada yang terjadi sejak antara tahun 1400 sampai 1200 sebelum Masehi. Jadi bisa dibilang peristiwa-peristiwa besar yang ada dalam Alkitab mungkin terjadi jauh sebelum bangsa Yahudi bersinggungan dengan Zoroastrianisme di masa pembuangan ke Babilonia. Ada juga Zoroastrian yang berpendapat kalau kelahiran Zarathustra udah dinubuatkan jauh sebelum itu, di mana dia akan lahir dari seorang perawan dan akan mengatasi semua pertentangan jahat. Masalahnya, kisah tentang nubuat atau pengaruh dari kepercayaan lain tidak bisa ditemukan berkaitan sama kemunculan Zoroaster itu sendiri. Kisah tentang kelahiran Zarathustra dan bahkan kematiannya juga tidak bisa dikonfirmasi, sehingga agak janggal kalau dikatakan bahwa ajaran kekristenan sebenarnya terinspirasi dari agama Zoroaster. Beberapa ahli menganggap kalau Zoroastrian yang berusaha mengaitkan kemiripan nubuat tentang kemunculan Yesus dengan Zarathustra itu hanyalah cerita rekayasa yang berusaha membuat agamanya tuh tampak lebih sesuai. Sementara secara alkitabiah, kemunculan Yesus, perbuatannya sampai perkataannya lebih konsisten dengan nubuat yang muncul di kitab-kitab sebelumnya dalam Perjanjian Lama atau dalam tradisi kepercayaan Yahudi. Tapi terlepas dari ada pengaruh satu sama lain, dalam Alkitab sendiri dikatakan kalau ada orang-orang Majus dari timur yang ditemui sama malaikat untuk menyuruh mereka datang ke tempat kelahiran Yesus. Nah, orang-orang Majus ini kemungkinan besar adalah imam-imam atau pendeta-pendeta yang mempraktikkan ajaran Zoroastrianisme. Karena penyebutan Majus atau Majusi secara historis digunakan buat menyebut kelompok kepercayaan yang mengagungkan api sebagai Tuhan, terutama setelah Islam mulai tersebar ke daratan Persia. Majusi sendiri berasal dari penyebutan orang Persia sendiri untuk menyebut pendeta Zoroaster, yaitu Magus. Dalam bahasa Yunani menjadi Mage, dan bahasa Latin jadi Magus. Jadi ada yang bilang justru ajaran-ajaran Zoroastrianisme ini bikin para penganutnya terbuka terhadap segala kabar baik, termasuk menyambut kelahiran Yesus. Bisa dibilang kalau memang orang-orang Majus adalah penganut Zoroastrianisme, meskipun mereka nggak belajar atau menganut ajaran agama Yahudi yang memang menubuatkan tentang kedatangan Mesias, mereka tetap datang menyambut kebaikan itu dengan senang. Jadi ibaratnya mereka nggak tahu kalau kelahiran ini emang udah dinubuatkan, tapi karena mereka mengamalkan Zoroastrianisme, mereka percaya kalau sosok Yesus adalah sosok murni karena terlahir dari seorang perawan, yang dimana kemurnian itu adalah sesuatu yang baik. Jadinya mereka menyambut gembira kabar itu.
Tapi ini bukan berarti kedepannya bangsa Israel, agama Yahudi, atau bahkan setelahnya penganut-penganut Kristen itu minjem ajaran dari Zoroastrianisme. Mungkin bisa dibilang di masa itu ya mirip juga kayak sejarah singkatnya Zarathustra tadi sewaktu ngajar. Sebelum ada kekristenan, di waktu Yesus lahir, tumbuh, mengajar, dan ngelakuin aktivitasnya, masih banyak agama-agama lain yang dianut sama orang-orang di sekitarnya. Karena berada di wilayah geografis yang berdekatan, bukan tidak mungkin orang-orang dari berbagai agama ini bersinggungan satu sama lain. Ada penganut agama Yahudi pastinya, karena jadi agama mayoritas di wilayah itu pada waktu itu. Ada juga paganisme, ada juga politeisme yang dianut sama bangsa Romawi. Dan pasti ada juga orang-orang yang nganut Zoroastrianisme. Soal Zoroaster dari kacamata umat Kristen, karena inti ajarannya yang mirip atau paling nggak dianggap baik, ada yang beranggapan kalau Zarathustra emang adalah nabi yang mungkin dipilih sebagai nabi dari dan untuk bangsa lain. Karena berdasarkan tradisi Kristen, sebelum Yesus lahir dan menyebarkan kekristenan, terutama dalam kisah-kisah besar di Perjanjian Lama, semua nabi yang terpilih adalah dari dan untuk bangsa Yahudi. Sementara di sisi lain ada juga yang menggambarkan kalau Zoroastrianisme lebih mirip sama ajaran Kristen tertentu yang dianggap sesat daripada nabi dari bangsa lain yang juga ternyata menyebarkan kekristenan dari bangsa lain. Alasannya karena mereka dianggap masih berkaitan dengan praktik paganisme, terus menormalkan keterbukaan pilihan akan perbuatan jahat karena yang diperlukan untuk mencapai surga cuma sebatas perbuatan baik lebih banyak atau lebih berat dibanding perbuatan jahatnya. Selain itu dalam pencatatannya, baik secara alkitabiah ataupun referensi sejarah, ajaran Yesus dalam kekristenan itu tidak membelokkan atau menyamarkan ketika mereka bersinggungan dengan agama yang udah ada sebelumnya. Terutama ketika mengutip atau menjadikannya referensi dalam pengajaran, kayak kitab Taurat yang udah diturunkan ke penganut agama Yahudi. Jadi sangat kecil kemungkinannya kalau ternyata ajaran Kristen mengambil inspirasi dari ajaran Zoroastrianisme, walaupun besar kemungkinan terjadi kalau mereka pengikut Yesus yang kemudian disebut Kristen sempat bersinggungan juga dengan orang-orang yang menganut paham Zoroastrianisme. Begitu juga dalam Islam, agama yang datang setelahnya. Hubungan antara Yahudi, Kristen, Islam ini dianggap memiliki keterikatan yang lebih kuat karena pengertian agama Abrahamik atau berasal dari satu bapak Ibrahim atau Abraham. Dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang juga menyebut atau menyinggung keberadaan orang Majusi yang kemungkinan merefer itu juga ke para penganut Zoroaster. Ada di dalam surat Al-Hajj ayat 22 di mana tertulis, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah akan menyaksikan segala sesuatu. Di surat ini jelas disebut orang Majusi bersandingan dengan pemeluk kepercayaan lain yang bisa diartikan ya orang Majus yang punya tradisinya sendiri, yaitu ajaran Zoroastrianisme. Istilah Majusi ini sebenarnya baru digunakan sama pemeluk agama Islam untuk menyebut pemeluk agama Zoroaster setelah Islam mulai menyebar ke berbagai wilayah Persia. Jadi setelah penaklukan Islam ke tanah Persia, banyak orang Persia yang akhirnya masuk Islam. Sementara penganut Zoroastrianisme menurun pesat. Ada yang pindah masuk Islam, ada yang kabur kayak yang tadi udah aku ceritain di sejarah singkatnya. Nah, di masa ini orang-orang Islam mulai menggunakan istilah Majusi atau Al-Majus untuk merujuk para penganut Zoroaster yang masih ada di Persia. Padahal dalam bahasa aslinya Magus tadinya sebenarnya merefer ke pendetanya aja. Para penganut agama Samawi, Yahudi, Kristen, Islam itu juga salah paham ke para penganut Zoroastrianisme. Mereka ngira kalau Zoroastrian itu agama yang nyembah api. Padahal bagi Zoroastrian, api itu cuma sebagai simbol kesucian, bukan objek sesembahan. Yang mereka sembah ya Ahura Mazda. Jadi deh, disebut orang Majus dalam terjemahan bahasa Indonesia untuk merefer penganut Zoroaster, orang-orang yang menyembah api. Intinya, emang di masanya masing-masing baik Yahudi, Kristen maupun Islam ternyata memang sempat bersinggungan langsung dengan para penganut Zoroaster yang dikenal sebagai Majus atau Majusi. Meskipun terdengar mirip dan saling bersinggungan karena letak geografis yang berdekatan, gak bisa dibilang kalau antara tiga agama besar Abrahamik, Yahudi, Kristen, Islam ngambil inspirasi dari Zoroaster ataupun sebaliknya. Terlepas dari adanya pengaruh atau enggak dan apapun kepercayaan kita, paling enggak kita juga bisa ambil positifnya dari ajaran Zoroaster ini, di mana mereka selalu berusaha berbuat segala sesuatu yang positif, yang baik.
lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik itu ke sesama, ke binatang, dan bahkan ke alam. Di poin ini juga yang mungkin jadi poin yang paling mirip antar keempat agama ini, yaitu supaya kita semua selalu berusaha menghasilkan kebaikan agar bisa mendapatkan berkah di kehidupan setelah kematian nanti. Well, itu dia seputar Zoroaster. Aku udah mau buat ini lama banget, akhirnya terrealisasikan. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau di request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, jika salah komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Sekali lagi mohon maaf ya, saya belum sembuh flu, jadi agak lemas suaranya. Bye bye. Yang memperkenalkan dan menyebarkan ajaran Zoroaster. Ada Duzak, tempat kesengsaraan atau neraka, dan Garothman Bahas,